Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang budaya positif di sekolah. Ya. Untuk membangun budaya positif sekolah perlu menyediakan lingkungan yang positif, aman dan nyaman agar murid-murid mampu berpikir, bertindak dan mencipta dengan merdeka, mandiri dan bertanggung jawab. Nah, budaya positif itu perlu sekali diterapkan di sekolah karena untuk kedisiplinan murid. Sebelumnya, mari kita lihat tentang filosofi Ki Hajar Dewantara. Yang pertama adalah anak didik ibarat tanaman dan guru adalah ibarat petani, di mana seorang petani selalu memperhatikan kehidupan tanaman-tanamannya. Yang kedua adalah anak tumbuh dan dibesarkan sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Ya, jadi kita itu dalam mendidik itu melihat karakter-karakter anak itu yang dimaksud dengan kodrat alam, sedangkan kodrat zamannya mengikuti perkembangan zaman masa kini. Yang ketiga adalah anak didik sudah memiliki karakter ibarat tulisan samar-samar. Jadi seorang guru itu berperan memperkembang lukisan karakter yang baik dan menghilangkan lukisan karakter yang buruk sehingga anak sampai pada tujuan dengan selamat dan bahagia. Mungkin beranggapan kita bahwa anak itu ibarat kertas kosong, yang sebenarnya itu anak sudah mempunyai tulisan samar-samar. Hanya kita tinggal mempertebal tulisan tersebut, mempertebal dengan kebaikan-kebaikan. Budaya yang keempat adalah dalam mendidik anak, seorang guru menghamba pada murid, yang artinya adalah bahwa kita itu harus berpihak pada murid, jangan berpihak pada kepentingan kita sendiri. Yang artinya seorang guru menjadi penuntun, pembimbing dan pamong bagi anak didiknya. Yang kelima adalah dalam melaksanakan tugas mendidik dan membimbing, seorang guru merupakan seorang pemimpin pembelajar yang menerapkan kepemimpinan. Ingamsa Sungkurono di depan memberi contoh, ing madya Manggukarso di tengah menyemangati, dan Tuturi Handayani di belakang mendorong anak. Jadi slogan-slogan ini kalau di pendidikan itu ya diambil yang keempat, yaitu Tuturi Handayani. Kita mendorong dari belakang dan memberikan motivasi kepada anak-anak tersebut. Kemudian yang selanjutnya adalah, filosofi Ki Hajar Dewantara juga dikaitkan dengan zaman sekarang, yaitu merdeka belajar. Di mana merdeka belajar ini itu anak diberikan kebebasan sebagaimana yang telah dicanangkan oleh Menteri Pendidikan juga Pak Nadiem Makarim, yaitu telah dicanangkan tentang merdeka belajar. Kita hanya sebagai pembimbing mendorong kembali karakter siswa sehingga tumbuh siswa-siswa yang aktif kreatif ya. Yang selanjutnya adalah bahwa di dalam mewujudkan budaya positif tersebut tidak lepas dari peran seorang guru. Nah, ini mungkin mohon maaf, ini adalah infografis tentang profil pelajar Pancasila. Mungkin kita perlu tahu tentang profil pelajar Pancasila. Yang pertama adalah beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta para awak mulia. Yang kedua adalah berkebinekaan global, yang artinya adalah tidak membeda-bedakan antara ras, suku bangsa atau agama. Yang ketiga bergotong royong, jadi kita itu harus berkolaborasi, sekaligus siswa juga harus berkolaborasi. Yang keempat kreatif, mungkin kata kreatif itu sudah pada tahu semuanya. Yang selanjutnya adalah bernalar kritis. Jadi anak-anak itu harus memiliki nalar yang kritis. Yang selanjutnya adalah mandiri. Ya, mandiri ini adalah bisa tidak tergantung kepada orang lain. Jadi anak-anak itu harus mandiri untuk bekal nanti pada ketika dewasa. Ya, kemudian selanjutnya adalah bahwa di dalam melaksanakan budaya positif itu tidak
tidak lepas dari peran seorang guru. Nah, sini budaya positif tidak lepas dari peran serta nilai seorang guru. Peran seorang guru adalah menjadi pemimpin pembelajar. Ya, ini sudah jelas bahwa kita adalah pemimpin pembelajar. Yang kedua, menjadi pelatih bagi guru lain. Maksudnya adalah bahwa kita itu harus menjadi pelatih bagi guru-guru lain dalam segi pelatihan dalam bidang tersebut. Yang selanjutnya adalah mendorong kolaboratif. Jadi kita harus bisa bekerja sama. Ya, hari ini mungkin kita pahami ya bahwa kita di sekolah ini tidak mungkin bekerja sendiri, tetapi harus bekerja secara bersama-sama untuk kelangsungan pendidikan dan menanamkan budaya positif tersebut. Yang selanjutnya adalah mewujudkan kepemimpinan murid. Ya, sudah kita lakukan bahwa sebelum masuk sekolah itu ada kepemimpinan murid di depan untuk memimpin rekan-rekan yang lainnya. Begitu pula dengan kegiatan upacara bendera itu. Yang selanjutnya adalah menggerakkan komunitas praktisi. Ya, kita harus bisa menggerakkan komunitas praktisi sehingga budaya positif tersebut dapat terwujud. Kemudian nilai dari guru, terutama nilai dari guru penggerak, yang pertama adalah berpihak pada murid. Maksudnya kita bergerak adalah untuk kepentingan murid. Yang kedua adalah mandiri. Ya, sama seperti tadi bahwa kita mengajarkan anak-anak untuk bisa berdiri sendiri, jangan ketergantungan terhadap orang lain. Yang selanjutnya adalah reflektif. Kemudian kolaboratif, kerjasama juga, inovatif. Inovatif itu menciptakan sesuatu yang baru. Misalkan kita menggunakan alat-alat peraga, jadi anak itu harus menciptakan dari alat-alat tersebut, bukan meniru tapi menciptakan sendiri, sehingga anak-anak itu bisa bernalar kritis. Kemudian yang selanjutnya adalah ya tentang disiplin positif. Yang kita bahas hari ini adalah tentang disiplin positif. Disiplin positif itu terdiri dari yang pertama perubahan paradigma belajar, yang kedua adalah disiplin positif, yang ketiga adalah motivasi perilaku manusia, yang keempat kebutuhan dasar manusia, yang kelima posisi kontrol guru, yang keenam keyakinan kelas, dan ketujuh adalah segitiga restitusi. Mungkin kedepannya akan dibahas tentang hal-hal ini. Nah, perubahan paradigma belajar menurut Dr. William Glasser dalam Control the Theory, untuk meluruskan beberapa miskonsepsi tentang kontrol, bahwa kita itu sebagai guru itu harus mempunyai posisi kontrol. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Yang ketiga adalah ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Yang selanjutnya adalah ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Kemudian teori kontrol tentang dunia, realitas. Kebutuhan kita berbeda, memang betul ya, kita kebutuhan setiap anak itu berbeda. Yang kedua, setiap orang memiliki gambaran berbeda. Mungkin ibu bapak juga pahami bahwa setiap anak memiliki gambaran berbeda. Kemudian kita berusaha memahami orang lain tentang dunia. Yang selanjutnya adalah semua perilaku memiliki tujuan. Hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Jadi orang lain tidak bisa mengontrol diri kita sendiri. Hanya kita yang bisa mengontrol diri kita sendiri. Begitu juga anak. Anak itu hanya anak sendiri yang bisa mengontrol. Kemudian Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Ya, tidak bisa melihat isi hati dari orang lain. Jadi tidak bisa mengontrol orang lain.
Yang selanjutnya adalah kolaboratif dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Ya, di sini ditekankan tentang kolaboratif, kolaborasi. Ya, tidak mungkin untuk kita sendiri-sendiri di dalam melakukan perubahan positif. Kemudian yang selanjutnya adalah model berpikir menang-menang. Ya, model berpikir menang-menang, sendiri-sendiri menang-menang gitu, menang sendiri. Kemudian yang kedua adalah disiplin positif. Kebanyakan orang akan menghubungkan kata disiplin dengan tata tertib, teratur, dan kepatuhan pada peraturan. Kemudian ada juga berpendapat bahwa disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman. Nah, ini mungkin yang keliru, nanti akan dibahas. Kemudian dalam budaya kita, makna kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Yang selanjutnya adalah Daniel menyatakan bahwa arti dari kata disiplin berasal dari bahasa Latin disiplin yang artinya belajar. Nah, sebenarnya disiplin itu belajar ya artinya. Kemudian disiplin diri juga mempelajari bagaimana cara kita mengontrol diri dan bagaimana menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai agar tercapai tujuan mulia yang diinginkan. Ya, ini yang terakhir ini merupakan pengertian yang sebenarnya dari disiplin, bahwa disiplin itu adalah belajar untuk bagaimana cara kita mengontrol diri dan bagaimana menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai agar tercapai tujuan mulia yang diinginkan. Nah, itu mungkin tujuan kita untuk mencapai disiplin itu mewujudkan anak yang berakhlak mulia yang kita inginkan. Ya, sampai di sini dulu. Barangkali ada yang mau ditanyakan, silakan Ibu Bapak. Ya Pak. Ya, Pak Rani silakan. Mohon izin untuk bertanya mengenai materi disiplin positif yang tadi Bapak sampaikan. Ya. Ada beberapa hal yang saya dapat di sekolah ini, terutama dalam menghadapi siswa dalam mewujudkan budaya positif. Terkadang masih ada hambatan bahwa setiap siswa itu berbeda, ada yang memahami dan ada yang kurang memahami atau acuh. Iya. Ya. Bagaimana, pertanyaan dari saya, bagaimana dalam menghadapi permasalahan seperti itu yang Bapak selesaikan dan bagaimana solusinya gitu Pak? Ya, terima kasih untuk itu. Ya. Terima kasih kepada Pak Radli yang telah bertanya tentang bagaimana caranya mendisiplinkan murid. Ya. Barangkali ada yang lain yang mau menjawab? Ada? Ya. Langsung aja ya Pak Radli. Mungkin itu kita menghadapi anak yang berbeda-beda karakter itu tidak dapat dipungkiri bahwa latar belakang anak itu berbeda-beda. Ya. Kemungkinan kita mendisiplinkan anak itu akan kesulitan. Ya. Tetapi dengan mendisiplinkan anak tersebut tidak dengan cara mudah atau tidak bisa dengan seperti membalikan telapak tangan, cara instan itu. Ya, tidak mungkin. Tetapi yang pokok utamanya adalah membutuhkan kesabaran atau continue secara berkelanjutan. Jadi jangan sekali saja mendisiplinkan siswa tetapi kedepannya tidak ada lagi tindak lanjut. Ya, jadi harus berkelanjutan. Kemudian paling intinya kita sebagai guru adalah harus sabar dalam mewujudkan disiplin anak tersebut. Ya, mungkin itu Pak Randi. Yang lain mungkin ada tambahan? Ya, terima kasih Pak Randi. Mudah-mudahan tidak puas, biar kita menggali lagi bagaimana cara mendisiplinkan siswa tersebut. Ya,
Ya, dari yang lainnya belum ada lagi. Ya, kalau tidak ada, dilanjutkan lagi. Yang ketiga yaitu tentang motivasi perilaku manusia. Ya, di sini dosen dalam bukunya Restructuring Sebuah Disiplin menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Menghindari permasalahan yang mungkin muncul dan berpengaruh pada mereka secara fisik, psikologis maupun tidak terpenuhinya kebutuhan mereka bila mereka tidak melakukan tindakan tersebut. Kemudian yang keduanya, maaf ini yang kedua bukan yang satu. Yang keduanya adalah untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Melakukan sebuah tindakan untuk mendapatkan pujian dari orang lain yang menurut mereka penting dan mereka letakkan dalam dunia berkualitas mereka. Mereka juga melakukan sesuatu untuk mendapatkan hadiah atau pengakuan atau imbalan. Ya, kadang-kadang orang itu melakukan sesuatu itu karena hadiah atau karena imbalan atau karena penghargaan. Yang ketiga adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Melakukan karena mereka ingin menjadi orang yang melakukan nilai-nilai yang mereka yakini tersebut. Ini adalah motivasi yang akan membuat seseorang memiliki disiplin positif. Motivasi berperilaku bersifat internalnya. Itulah mungkin yang kita terapkan itu. Yang nomor 3, disiplin itu yaitu motivasi yang datang dari diri sendiri atau motivasi internal. Itu yang disiplin yang paling baik. Sedangkan kalau hukuman, sebenarnya hukuman itu sekarang tidak boleh, karena dengan hukuman itu akan anak itu akan ingat terus sepanjang hayat mungkin hukuman. Kemudian hukuman itu membuat anak menjatuhkan mental anak itu. Kemudian yang kedua tentang penghargaan dan hadiah. Ini sebenarnya kalau dalam kurikulum Merdeka itu penghargaan pemberian hadiah tidak boleh sebenarnya. Karena dengan pemberian hadiah tersebut akan menimbulkan perselisihan antara teman. Misalkan kadang-kadang kalau yang ini dikasih hadiah baik itu dari prestasi atau hadiah lain, kadang-kadang yang lain itu sirik atau membenci sampai-sampai menjauhi orang yang diberikan hadiah tersebut. Ya, di dalam kurikulum Merdeka ini sebenarnya tidak boleh memberikan hadiah kepada anak. Ya, mungkin itu. Kemudian yang selanjutnya adalah tentang kebutuhan dasar manusia. Nah, ini yang paling pokok, bahwa untuk menciptakan disiplin positif itu harus terpenuhinya kebutuhan dasar manusia. Ada 5 kebutuhan dasar dari manusia itu. Yang pertama adalah bertahan hidup. Nah, itu kebutuhan bertahan hidup itu seperti makan, minum, kemudian dan hal-hal lain lagi tentang bertahan hidup. Yang kedua adalah kasih sayang dan rasa diterima. Sebenarnya bahwa anak-anak itu harus diberi kasih sayang dengan pilih kasih, ya, agar itu jangan pilih kasih. Jadi anak itu membutuhkan kasih sayang dan diterima. Diterima di sini adalah diterima oleh kelompoknya atau oleh teman-temannya. Yang selanjutnya adalah kebebasan. Bukan berarti kebebasan anak di dalam bermain-main, bukan begitu. Tapi kebebasan untuk bercerita, kebebasan untuk mengungkapkan pendapatnya, jadi mungkin kebebasan senangan. Jadi di sekolah itu anak bukan tertekan, tetapi anak itu harus senang belajar, senang bergaul, senang berdiskusi dengan orang lain dan lain-lainnya. Kemudian penguasaan. Maksud penguasaan itu bahwa anak itu menguasai seluruh kelas, kan jadi apa itu istilahnya, jadi jadinya mungkin bukan begitu. Jadi penguasaan itu membutuhkan penguasaan dari segi ilmu dan pengetahuan. Mungkin itu kebutuhan dasar. Kemudian posisi kontrol guru. Nah, ini
guru itu ada 5. Yang pertama adalah penghukum, yang kedua pembuat rasa bersalah, yang ketiga teman, yang keempat pemantau, yang kelima manajer. Ya, sedikit mungkin saya akan bertanya tentang bagaimana kira-kira kalau kita ada anak yang tidak mengerjakan PR, kemudian disuruh keluar menghormat bendera sampai 1 jam atau 2 jam, apakah itu merupakan hukuman atau seleksi atau disiplin? Ada yang mungkin yang tahu? Ya? Hukuman, ya, penyiksaan, ya, betul sekali. Itu adalah hukuman, ya, karena kalau anak tidak mengerjakan PR, sebenarnya bukan dikeluarkan kemudian disuruh menghormat bendera. Itu tidak ada hubungannya dengan mendisiplinkan anak atau budaya positif itu. Kemudian yang kedua, misalkan ada anak lagi yang tadi di dalam pelajaran olahraga, misalkan kebetulan sini ada para pelajaran olahraga, anak yang kesiangan, kemudian anak itu yang lain sudah melakukan pemanasan, sedangkan anak itu sendiri baru datang. Nah, itu kira-kira yang para guru olahraga itu menyuruh untuk mengelilingi satu lapangan. Apakah itu termasuk hukuman kira-kira atau solusi atau apa? Ayah, apakah masuk hukuman atau gimana? Kali para dia. Ya. Oh iya. Iya, betul itu. Yang misalkan yang tadi lah kesiangan, yang lain sudah pemanasan, kemudian dia suruh lari, betul itu bukan hukuman, ya. Ya, karena berhubungan dengan pelajaran itu sendiri. Ya, terima kasih. Kemudian yang kedua, membuat rasa bersalah. Ketiga, teman. Jadi teman itu kalau kita mendiskusikan siswa, kita itu seperti teman, misalkan ya, dari kata-kata tidak membentak, ya, seperti teman, yaitu untuk posisi kontrol dulu. Kemudian sebagai manajer, ya seharusnya kita ada sebagai manajer, ya, memberikan kepada anak itu solusi, bukan atau mengontrol anak itu sebagai manajer dan pemantau, itu yang seharusnya. Dan selanjutnya adalah keyakinan kelas. Nah, ini nilai-nilai keselamatan atau kesehatan, inilah yang kita sebut sebagai suatu keyakinan, yaitu nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Nilai-nilai keyakinan menekankan pada keyakinan seseorang akan lebih memotivasi seseorang dari dalam. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Nah, ini yang dimaksud dengan keyakinan kelas. Kemudian materi yang selanjutnya adalah tentang pembentukan keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Nah, ini dalam pembentukan keyakinan kelas. Yang pertama adalah keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Lebih abstrak itu seakan-akan tidak kelihatan, ya, kalau konkret kelihatan. Yang kedua, keyakinan kelas berupa pertanyaan universal, menyeluruh. Ya, yang ketiga, pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Ya, tidak mungkin ya yang dalam bentuk negatif. Yang keempat adalah keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Yang kelima, keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Yang selanjutnya, semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi
dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan surat pendapat. Yang terakhir, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi secara kontinu, secara terus-menerus ditinjau kembali tentang keyakinan tersebut, barangkali sudah tidak sesuai dengan harapan murid. Yang selanjutnya adalah segitiga restitusi. Ya, maksud restitusi di sini adalah penyelesaian masalah tetapi dengan solusi. Ya, arti restitusi itu menyelesaikan suatu masalah anak dengan solusi. Ya. Kemudian segitiga restitusi itu yang pertama adalah terdiri dari menstabilkan identitas. Yang kedua mungkin nanti akan dibahas tentang segitiga restitusi. Yang kedua tentang menanyakan validasi tindakan yang salah. Yang kedua, kemudian yang ketiga adalah menanyakan keyakinan, yaitu tentang segitiga restitusi. Nanti lebih jauh akan dibahas lagi di kegiatan berikutnya. Nah, ini restitusi. Artinya restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali kepada kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat menurut Bosen 2004. Kemudian ada lagi restitusi, proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Ini menurut dosen juga tahun 96. Kemudian yang selanjutnya bahwa arti restitusi itu membantu murid memiliki tujuan, disiplin positif dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Ya, jadi restitusi. Kemudian tahapan segitiga restitusi yang pertama adalah yang tadi menstabilkan identitas, yang bertujuan untuk mengubah identitas anak dari yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Yang kedua adalah validasi tindakan yang salah, pembuktian tindakan yang salah dengan memahami dan menyadari setiap tindakan memiliki tujuan akan pemenuhan kebutuhan dasar manusia. Yang ketiga adalah menanyakan keyakinan, merupakan keadaan yang siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dipercaya dan bertindak menjadi orang yang diinginkan. Nah, itu dalam menyelesaikan masalah itu sebaiknya kita menggunakan tahapan segitiga restitusi untuk menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, menanyakan dulu, jangan dulu menghakimi, tetapi kita itu harus menanyakan tentang alasan-alasan mereka melakukan kesalahan. Kemudian yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Tadi telah dibahas tentang keyakinan kelas. Ciri-ciri restitusi yang selanjutnya. Restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua adalah restitusi memperbaiki hubungan. Yang selanjutnya adalah restitusi adalah tawaran bukan paksaan. Yang keempat, restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Yang kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Barangkali anak-anak itu melakukan kesalahan karena di rumahnya kurang kasih sayang, sehingga anak-anak di sekolah melakukan tindakan-tindakan yang tidak sesuai untuk mencari perhatian baik dari guru atau dari rekannya. Yang keenam adalah restitusi diri adalah cara yang paling baik. 7. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Yang kedelapan adalah restitusi menguatkan. 9. Restitusi fokus pada solusi. Kemudian yang ke-10 restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Yaitu mungkin ciri-ciri dari restitusi. Yang baiklah, untuk selanjutnya adalah perwujudan budaya positif. Menanamkan
jika positif dengan nilai-nilai kebajikan. Di antaranya seperti contohnya ini sebelum masuk sekolah mengajarkan anak menjadi pemimpin, kemudian disiplin tentang budaya antri masuk sekolah. Kemudian yang kedua adalah tentang hormat pada guru, ditanamkan di dalam budaya positif. Yang ketiga adalah sebelum masuk kelas membersihkan dulu halaman atau membersihkan kelas itu sendiri. Kemudian yang selanjutnya adalah ini contoh dari mandiri, mengerjakan permasalahan sendiri atau membuat karya dengan karya sendiri. Yang selanjutnya adalah ini, mohon maaf tadi seharusnya dari sini ke sini, yaitu berdoa sebelum mulai belajar. Yang keempat, kolaborasi itu untuk saling menghargai dan untuk saling memahami antar kelompok. Nah, ini contoh dari kolaborasi atau kerjasama atau diskusi kalau kita sehari-hari. Yang selanjutnya adalah tentang pembuatan keyakinan kelas. Ini pembuatan keyakinan kelas. Yang pertama adalah anak dipersilahkan untuk menuliskan keyakinan mereka masing-masing, apa yang mereka yakini. Kemudian yang kedua adalah hasil dari anak tersebut yang anak yakini itu ditempel masing-masing di starlight atau marker. Kemudian yang ketiganya ini disetujui bersama hasil dari keyakinan kelas tersebut. Yang keempat, dipasang di dinding. Nah, ini adalah bentuk keyakinan kelas. Yang pertama adalah kejujuran, kemudian ada keberanian, dan lain-lain. Yaitu mungkin tentang keyakinan kelas. Mungkin sampai di sini ada yang mau ditanyakan, silakan Ibu Bapak. Silakan Ibu Dian. Oh iya, terima kasih. Sebenarnya keyakinan kelas itu keyakinan anak tentang hal-hal kebaikan, ya. Banyak sekali contoh-contohnya. Misalkan kita kepada anak itu menuliskan, kita itu bingung apa ini masuk tentang keyakinan kelas, keyakinan kebaikan atau bukan. Di sini ada contoh-contoh tentang keyakinan kelas itu. Yang pertama peduli, yang kedua terus terangan, ketiga kebersihan, komitmen, belas kasih, percaya diri, balas kasih, bertujuan, rajin, keberanian, kesantunan, kreatif, semangat, kedermawanan, kejujuran, dermawan, integritas, kebahagiaan, keadilan, baik hati, kesetiaan, berprinsip, kemudian bersahaja, keteraturan, rasa hormat, tanggung jawab, kemudian pengabdian, bijaksana, bersyukur, toleransi, percaya, dan tulus hati. Yaitu sebenarnya banyak ya kata-kata, mungkin banyak lagi tentang nilai dari kebajikan tersebut. Ya mungkin itu. Iya. Yang lainnya mungkin kita lanjut ke materi. Lanjut dulu ya ke materi. Yang selanjutnya adalah, nah ini menyelesaikan masalah dengan penerapan segitiga restitusi untuk mencari solusi. Nah, bagaimana misalkan saya mempunyai contoh kasus satu. Ini adalah Pania, siswa kelas 5. Dia itu tidak mengerjakan PR, tidak menjaga tugas rumah, kemudian diselesaikan dengan segitiga restitusi. Nah, skenario segitiga restitusi adalah yang pertama menstabilkan identitas. Nah, kemudian posisi kontrol saya ini sebagai manajer, fokus pada murid. Kemudian suara tulus,
tidak meninggikan suara. Ya. Kemudian kalimat yang digunakan dalam menstabilkan identitas itu, misalkan mengapa Fania panggil, nah itu pertama dulu. Yang kedua, Fania berbuat salah, tidak apa-apa. Namanya manusia, tidak ada yang sempurna, pasti ada kalanya berbuat kesalahan. Nah itu untuk menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Ya. Contoh pertanyaannya adalah mungkin Fania punya alasan, yang menanyakan alasan kepada anak, mengapa Fania tidak mengerjakan tugas yang kemarin Bapak berikan. Ternyata kemarin itu jawaban anak itu bahwa dia itu ketiduran, jadi tidak sempat mengerjakan tugas, sehingga di sekolah itu nyontek atau diron ya, pekerjaan orang lain, sehingga yang dicontek itu marah, yang merasa tidak suka gitu. Kemudian kalau sudah ada jawaban anak kemarin yang ketiduran, ya Bapak memahaminya. Kalau diberikan tugas dari sekolah harus cepat dikerjakan. Kalau menunggu malam nantinya lupa atau ketiduran. Nah itu jawaban kepada anak. Kemudian menanyakan keyakinan. Tadi yang sudah dibuat oleh anak tersebut keyakinannya apa, seperti apa. Kemudian anak itu ditanya lagi bagaimana memperbaiki kesalahan tersebut. Kemudian diberi penguatan bahwa harus jujur, kemudian harus tanggung jawab, mandiri, dan jangan menyakiti orang lain atau menyakiti teman. Dan yang terakhir itu harus meminta maaf kepada orang yang disakitinya tersebut. Itu kasus pertama. Kemudian kasus kedua itu kemarin ya ada seorang anak yang di kelasnya itu kalau lagi belajar itu suka keliling-keliling mengganggu orang lain, sehingga konsentrasi yang anak lain itu menjadi terganggu. Untuk hal seperti ini, untuk menstabilkan identitasnya masih sama dengan yang tadi, menanyakan mengapa di kelas itu suka jawaban anaknya tersebut adalah ternyata di rumahnya itu dia anak tunggal, kemudian ibunya kerja, ayahnya juga kerja. Di rumah itu tidak diperbolehkan untuk main keluar karena mungkin orang tua takut di luar itu celaka atau bagaimana, sehingga anak di kelasnya itu mengganggu orang lain, ingin main terus mungkin ya. Nah itu alasan anak tersebut. Kemudian kita memberikan validasi tindakan, ya tidak apa-apa ya, membuat kesalahan itu merupakan hal yang wajar. Tapi jika sedang belajar itu ya tetap harus konsentrasi, jangan mengganggu orang lain, karena dengan orang lain terganggu maka orang lain tidak suka, dia akan membenci. Kemudian keyakinan kelasnya kemarin sudah dijawab oleh anak tersebut bahwa harus menghormati orang lain. Kemudian kalau belajar yaitu harus memperhatikan, menghargai guru, dan dia itu bersedia untuk memperbaiki kesalahannya. Dan alhamdulillah cuma satu kali dengan penerapan segitiga restitusi, anaknya sampai sekarang jadi tidak mengganggu lagi orang lain. Ibu bapak guru yang saya hormati, untuk aksi nyata dalam mewujudkan budaya positif di kelas dan lingkungan sekolah, saya telah menyusun rencana kegiatan, diantaranya pelaksanaan keyakinan kelas dan segitiga restitusi. Sebelumnya saya akan membacakan pendahuluan dari aksi nyata. Rencana tindakan aksi nyata. Judulnya terwujudnya budaya positif di sekolah. Latar belakang. Sekolah perlu menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman. Untuk mewujudkan lingkungan yang aman dan nyaman tersebut, perlu menciptakan disiplin positif kepada seluruh peserta didik,
sehingga tumbuh karakter-karakter murid yang kuat dan bertanggung jawab, serta menguasai diri dengan tindakan yang mengacu pada kebijakan universal dan profil pelajar Pancasila. Kemudian tujuannya adalah menanamkan nilai-nilai kebajikan universal pada siswa. Kemudian siswa dapat menggali potensi dirinya kepada sebuah tujuan yang dihargai dan bermakna. Tolak ukur terwujudnya budaya positif sehingga lingkungan sekolah menjadi aman dan nyaman. Liniasi tindakan yang akan dilakukan: merencanakan serta membuat program aksi nyata, sosialisasi kepada kepala sekolah, guru, komite, serta operator sekolah dalam mewujudkan budaya positif yang sesuai dengan nilai-nilai kebajikan universal serta menumbuh kembangkan profil pelajar Pancasila. Menjelaskan manfaat dan pentingnya budaya disiplin melalui penerapan keyakinan kelas. Menjelaskan langkah-langkah penerapan segitiga restitusi untuk mencari solusi dalam menyelesaikan masalah siswa untuk mendisiplinkan murid. Bersama guru-guru bergerak untuk membuat langkah-langkah keyakinan kelas. Guru bersama siswa di masing-masing kelas membuat keyakinan kelas sesuai dengan nilai-nilai keyakinan siswa. Mendokumentasikan hasil keyakinan kelas dan memasangnya pada kelas masing-masing. Melakukan langkah-langkah restitusi jika ada siswa yang mempunyai masalah di kelasnya. Kemudian dukungan yang dibutuhkan yaitu peran serta kepala sekolah, guru, komite, orang tua siswa, operator sekolah, murid, serta sarana dan prasarana yang diperlukan. Mungkin itu dari penerapan segitiga restitusi. Nah, sampai di sini mungkin terima kasih atas kesediaan Bapak Ibu dalam seri berbagi dari
dari calon guru penggerak, ya saya sebagai calon guru penggerak di Angkatan 5. Terima kasih kepada semuanya. Mohon maaf atas segala kehilafan dan kekurangannya. Mungkin nanti kita sering kembali atau memecahkan hal-hal baru lagi bila ada permasalahan atau yang lain-lainnya secara bersama-sama, secara kolaboratif, sehingga tercipta budaya disiplin di sekolah kita dan terciptanya lingkungan yang aman dan nyaman, serta kita dalam melakukan kegiatan proses belajar mengajar menjadi lebih baik, menjadi lebih maju secara besar. Terima kasih. Mohon maaf sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.